Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan tidak berada hanya dalam hal mistis dan juga tidak dalam hal beriman saja, serta tidak hanya dalam teori firman saja. Jadi Tuhan tidak berada dalam hal mistis dan tidak berada dalam hal beriman saja, serta tidak hanya dalam hal teori firman saja. Jadi memang Tuhan itu tidak cukup hanya di petek-petek seperti ini teman-teman. Ada hal mistis, ada hal iman, ada hal yang bicara teori firman dalam arti kata teori rohani atau teologi. Nah, di dalam masyarakat kita teman, di dalam orang-orang yang mencari Tuhan itu seolah-olah terpetek-petek seperti ini teman. Jadi kesan mistis itu memang dari awal gitu kita bicara sebelum kita mengerti akan Tuhan Allah gitu. Ya biasanya manusia itu cuma bicara mengandalkan adat istiadat tradisi dari leluhur kita, dari nenek moyang kita. Nah, waktu kita bicara kita dalam adat istiadat dan tradisi, kadang-kadang tidak punya pegangan teman, tidak punya pegangan firman. Jadi akhirnya yang timbul itu banyaknya hal-hal mistis teman, hal-hal yang memang ada tapi tidak punya dasar gitu. Jadi untuk kemungkinan mistis itu berubah-ubah dari generasi ke generasi itu bisa terjadi teman-teman. Jadi tidak ada kesinambungan satu hal yang pasti dan jelas gitu. Itu di mistis bisa terjadi gitu. Begitupun soal iman teman. Iman itu Iman itu waktu agama itu sudah mulai mengenal akan adanya Tuhan, mengenal akan adanya firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan itu teman-teman makna dari firman itu multitafsir teman. Nah, di situ kadang-kadang kalau orang yang bicara beriman tidak terlalu mengaitkan iman itu dengan teori-teori rohani, akhirnya kesannya ya ngeroh teman. Jadi beriman tapi tanpa dilandasi oleh kekuatan teori rohani teman, teologi itu gitu. Nah ini juga bahaya teman. Kadang-kadang bisa nyerempet dengan mistis gitu. Jadi istilahnya beriman itu kalau tidak didasari, tidak dilandasi dengan firman yang kuat, dikhawatirkan itu iman itu lari ke mistis, bukan lari ke teori rohani gitu. Nah sebaliknya teman-teman, ada yang ketiga adalah teori rohani, teologi gitu. Nah aliran yang seperti ini banyaknya ya sudah benar-benar perlakukan firman itu ya Tuhan pengen ya persis seperti teori firman gitu. Jadi benar-benar bentuknya hukum, bentuknya baku, bentuknya kaku gitu. Nah ini yang bingung depan. Padahal kembali lagi yang namanya teori rohani atau teologi itu dasarnya dari firman yang multitafsir itu. Nah berarti waktu ketemu hal yang multitafsir, anggaplah ada 2 atau 3 atau lebih dari 3 makna gitu. Nah terus mau yang dipilih mana gitu? Kalau cuma mengajarkan teori rohani atau teologi saja teman-teman. Nanti coba di dalam sharing ini saya ceritakan apa yang saya alami dalam hidup saya teman-teman. Nah cuman sebelum masuk ke draft gitu, coba kita baca dulu dasarnya itu dari 2 kitab Petrus teman-teman. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15 dan juga kitab 1 Petrus teman-teman pasal 1 ayat 13 sampai 25 teman. Coba kita baca bareng-bareng teman-teman. Kalau kita bicara dari kitab 2 Petrus pasal 1 teman-teman ayatnya 3 sampai 15, judul perikopnya itu panggilan dan pilihan Allah gitu. Judulnya itu panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah ini vital sekali teman-teman terkait dengan tema pagi ini. Saya cuma pengen pertegas bahwa di ayat 5 teman-teman, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita teman-teman, kepada iman kita ya kepada
pengetahuan gitu. Jadi iman dan pengetahuan itu harus ada saling mengait teman-teman. Apabila ada iman tidak ada pengetahuan, apabila ada pengetahuan tanpa ada iman, ini timbulnya yang tadi dikatakan teman-teman. Jadi iman di sini dalam arti kata iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan gitu, Tuhan pribadi maupun firman Tuhan, dan juga pengetahuan. Pengetahuan ini adalah firman-firman, kebenaran firman Tuhan teman-teman. Jadi ini terkait yang tadi saya katakan, harus dua-duanya hidup teman-teman. Bagaimana iman kita hidup, bagaimana yang namanya firman kita hidup gitu. Landasan firman kita harus hidup. Iman tanpa menghidupkan firman Tuhan teman, akhirnya jadi mistis gitu. Jadi timbulnya jadi ya seperti zamannya leluhur kita zaman dulu teman-teman, yang mistis tanpa ada dasar apa-apa. Jadi orang sebut ngerok, terlalu ngerok gitu, tanpa ada dasar firman, teori firman atau teologi itu. Tapi sebaliknya teman, pengetahuan tanpa adanya iman akhirnya juga jadi seperti hukum duniawi teman-teman. Jadi terlalu baku tadi. Nah, kendala baku, kendala terlalu hukum itu yang tadi saya katakan, karena iman itu multitafsir. Kalau tidak disertai dengan adanya iman, tidak ada kaitan dengan roh Tuhan gitu, akhirnya firman ini jadi bingung sendiri teman-teman. Kita untuk menentukan firman yang multitafsir itu A, B, C dan lebih dari C itu yang mana gitu. Nah ini yang kembali lagi di ayat 5 itu ditegaskan gitu, bahwa yang namanya iman itu juga harus disertai dengan pengetahuan. Iman adalah dasarnya percaya kita kepada Tuhan pribadi maupun firman Tuhannya. Adapun yang namanya pengetahuan adalah ya perintah peraturan firman Tuhan teman-teman. Nah ini harus blend gitu, dua ini. Tanpa menyatukan dua ini teman-teman, ya akhirnya yang tadi dijamaknya gitu, kita tidak akan menemukan Tuhan di dalam hal mistis, ya kita pun tidak akan menemukan Tuhan di dalam hal beriman kalau hanya soal iman saja, dan kita pun tidak akan menemukan Tuhan di dalam hal pengetahuan, perintah peraturan firman Tuhan hanya dari sisi teori rohani saja, teori firman saja. Jadi memang mesti ada gabungan gitu, yang minimal gabungan iman dan pengetahuan teman, seperti di ayat 5 ini. Jadi mudah-mudahan sharing pagi ini teman-teman bisa tangkap bahwa dasar yang saya sharingkan itu adalah yang utama, ya basicnya dari ayat 5 ini teman-teman. Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Coba yuk kita renungi bareng-bareng gitu ya, makna dari ayat 5 ini teman-teman. Jadi ini terkait iman dan pengetahuan gitu, terkait soal iman dan perintah peraturan firman Tuhan. Jadi terkait iman dan firman Tuhan teman. Nah ini dua-duanya teman akan bisa hidup apabila memang kita menghidupkan roh Tuhan teman. Roh Tuhan itu akan membuat kita mampu mengerti akan firman Tuhan, dan roh Tuhan itu yang membuat kita hidup ya untuk beriman gitu, untuk makin beriman, berani melakukan firman Tuhan. Jadi perlu dua-duanya teman-teman, firman dan firman dan iman, ya berarti itu butuh. Tapi dua ini juga harus ada power dari roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya gitu. Dan yang ayat 6-nya, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ya nyangkutnya dengan ketekunan, dan kepada ketekunan ya kaitannya dengan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ini nanti nyambungnya begitu teman-teman. Setelah iman, pengetahuan itu, iman dan firman itu disatukan, ya nanti perbuatan kita tuh akhirnya berujung begitu gitu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan ya firman Tuhan itu. Apa yang diperintah peraturan firman Tuhan itu, kita jadi tahu akan Tuhan kita maksudnya apa gitu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Nah ini kembali lagi. Jadi kalau sampai kita bermistis ria, nah itu kacau sekali, tanpa dasar sama sekali. Kita beriman pun ternyata kurang teman-teman, kalau tidak dengan didasari firman Tuhan yang kuat gitu. Akhirnya takutnya kelewat ngeroh, jadi seenaknya kita. Nah sebaliknya, orang yang hanya mengandalkan teologi saja, teologi rohani atau firman Tuhan saja, ini juga bisa salah teman-teman, karena belum tentu ya apa yang firman yang kita pilih yang ABC atau lebih dari C itu ya apakah ini benar gitu, sesuai yang Tuhan rancang dan kehendaki buat kejadian itu. Nah ini yang mesti teman-teman hati-hati gitu. Karena itu saudara-saudaraku,
Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah ini kalau kita benar-benar ngaitkan iman dengan firman, ya mudah-mudahan jadi tidak tersandung teman-teman. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan gitu. Ya, itu kerajaan Tuhan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan tadi gitu. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Sebab aku tahu bahwa aku dapat segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku, ya melalui firman Tuhan tadi teman-teman. Tuhan kita itu ingin seperti itu gitu. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi dipesankan oleh Petrus bahwa ya balik lagi, kalaupun Petrusnya sudah tidak ada, ya tetap Petrus ingatkan bahwa ya itu, jadi mencari Tuhan itu bukan hal mistis, mencari Tuhan itu tidak cukup hanya dengan beriman, dan mencari Tuhan itu ternyata tidak juga cukup berteologi gitu. Jadi memang mesti ada kombinasi antara mistis dalam arti kata yang benar gitu, karena balik lagi mistis itu kan Tuhan itu kan kuasanya itu supranatural teman-teman. Jadi kalau istilahnya dikatakan mistis itu ya wajar-wajar aja gitu, karena memang kuasa Tuhan itu supranatural. Nah cuman kalau tidak diimbangi dengan iman dan firman Tuhan, ini bahaya teman. Jadi kita mesti mengaitkan apabila kita pengen Tuhan itu ada gitu, ya harus ada unsur iman, kita beriman dan kita harus menguasai firman Tuhan. Intinya itu teman-teman. Nah ini coba saya lanjut lagi teman-teman di kitab 1 Petrus pasal kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25 teman-teman. Ayatnya kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25. Coba teman-teman cari. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25 teman. Perikopnya teman-teman, judul perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Itu judulnya itu teman-teman. Jadi kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan si Nabi Isa yang dinyatakan melalui firman Tuhan tadi gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah ini teman-teman juga mesti hati-hati, di ayat 14 dicamkan. Apabila kita hidup cuman merespon, melayani nafsu duniawi kita, dalam arti kata kita hanya hidup dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita saja, ya ini dikatakan oleh rohani itu adalah hal kebodohan teman. Ya itu akan menjadi kebodohan, meskipun orang duniawi tidak menganggap pikiran, perasaan, kehendak manusia itu bodoh gitu. Tapi kalau bicara dari sisi rohani, memaksakan diri hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, kehendak manusia itu adalah satu kebodohan gitu. Karena kembali lagi target-target dari dunia itu, target dari manusia itu hanya di seputaran duniawi saja teman-teman. Sedangkan Tuhan ingatkan di duniawi itu kan sementara teman-teman, hanya menumpang gitu. Jadi kalau kita targetnya cuma di duniawi, nggak jauh-jauh teman-teman. Kita cuma mencari sukses duniawi, bahagia duniawi, bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi, ya nggak, kisarannya gitu aja teman-teman. Nah itu Tuhan bilang itu temporary, itu sementara. Kenapa mesti diuber gitu? Ya habis-habisan tanpa mempertimbangkan apa-apa. Nah sedangkan dari sisi Tuhan gitu, target Tuhan adalah bagaimana kita mencari keselamatan akhirat, bagaimana mencari damai sejahtera yang kekal, bagaimana bisa hidup bersama Tuhan di dalam kerajaannya Tuhan gitu. Itu yang namanya Tuhan itu ingin seperti itu teman-teman. Jadi apa yang Tuhan rancang dan kehendaki dengan apa yang manusia rancang dan kehendaki itu memang bertolak belakang teman-teman. Jadi apa yang berkenan kepada Tuhan pasti tidak berkenan pada dunia. Apa yang berkenan di dunia gitu, duniawi, pasti tidak berkenan dengan Tuhan. Bahkan firman katakan bukan cuma soal tidak berkenan, bisa berseteru, maksudnya bisa berbeda, bisa berbalik gitu, bisa beda sekali gitu.
Nah ini yang kita mesti punya keberanian untuk memilih teman. Nah untuk berani memilih ini ya kita harus lebih mengenal lebih dalam soal firman Tuhan itu apa gitu. Kita harus benar-benar mampu mengerti firman Tuhan itu apa. Dan kita berani nggak teman untuk melakukan firman Tuhan itu sehingga kita punya iman. Nah waktu iman itu ada berarti ya iman dan firman bekerja bersama gitu. Ya dengan roh Tuhan juga ya akhirnya menghasilkan kebenaran. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu di mana, Tuhan itu mau yang mana rancangan dan kehendak Tuhan itu. Itu teman-teman, kalau tidak ada dasar itu rasanya nggak mungkin itu. Nah ini di sini dikatakan juga, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan yang kudus yang telah memanggil kita gitu. Jadi kalau kita pengen bicara kita mau masuk dalam rancangan kehendak Tuhan gitu ya, dalam arti kata mendapatkan keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera di alam kekal nanti gitu ya, masuk dalam kerajaannya Tuhan di dalam surga. Kembali lagi, kalau tanpa ada kekudusan nggak bisa teman. Karena apa? Karena Tuhan yang kudus gitu. Jadi kalau Tuhan tidak ketemu kita yang kudus, nggak bisa teman, nggak bisa nyambung gitu. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan ya kita kepaksa mesti kudus juga teman. Untuk ikut seperti Tuhan yang kudus baru bisa ketemu teman-teman. Nah, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus, ini di ayat 16-nya katakan begitu gitu. Jadi kalau kita mau ketemu Tuhan ya mesti kudus karena Tuhan yang kudus gitu. Dan jika kamu menyebutnya Tuhan, yaitu Tuhan yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah ini kan ditegaskan teman-teman. Jadi kalau kita bicara apa kita mau nyebut itu Tuhan Allah gitu, Tuhan kita, ya balik lagi gitu. Ya kita benar-benar harus hidup di dunia ini dalam ketakutan selama kita menumpang. Nah itu jadi kita jangan sampai punya kesan malah bukan ketakutan, malah bahagia gitu. Di dunia ini bahagia. Nah ini kan jadi berseteru dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mestinya kita ini di ketakutan gitu. Yang menumpang di dunia itu ketakutan, bukan bukan sukacita, bukan merasa aman dan nyaman, bukan teman. Kenapa? Karena ini menumpang di sementara gitu loh. Sementara. Jadi wajar aja kalau kita hidup di dunia ini merasa berduka cita, ya wajar-wajar saja teman. Karena memang Tuhan ciptakan dunia itu untuk bukan disukacitai gitu, tapi didukacitai gitu. Nah bagaimana kita mengalami kegagalan di duniawi ini, itu juga wajar-wajar saja teman-teman. Karena memang Tuhan tidak pernah menciptakan kesuksesan di duniawi ini gitu. Beda sekali teman-teman dengan manusia. Kalau manusia itu justru bagaimana mentargetkan diri sukses di duniawi ini, bahagia di duniawi ini dengan cara dapat memenuhi segala keperluan hawa nafsu dari kita sendiri, hal-hal yang duniawi tadi gitu. Jadi memang di sini dikatakan kebalik sekali teman-teman. Jadi kita istilahnya harusnya dalam kondisi ketakutan, kita harus dalam arti kata pengertiannya menumpang, tapi ternyata orang dunia kita juga kadang-kadang terbawa secara nggak sadar teman-teman untuk bisa mengikuti apa yang dunia inginkan. Ya itu balik lagi mencari kesuksesan di dunia supaya kita bisa hidup nyaman, aman gitu. Ya mencari kebahagiaan di dunia supaya kita ada sukacita di sini gitu. Dan bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi kita gitu untuk mengadakan semua barang bisa ada gitu. Nah ini kan bahaya sekali teman-teman. Kalau sampai kondisi yang gitu, ya kita akan terjebak gitu, tidak bisa masuk ke dalam alam akhirat, tapi kita malah ya merasa target kita adalah bagaimana tinggal di dunia ini teman-teman. Nah ini yang bikin kacau gitu. Yang Tuhan mau itu kan bagaimana caranya apabila kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan gitu, dan kita sudah lebih berani melakukan firman Tuhan, ya bagaimana ikut Tuhan itu dengan pola-pola akhirat, di mana pola-pola akhirat itu harus dimulai dari sekarang teman-teman, hidup di dunia ini gitu. Meskipun kita tidak bersuka cita gitu, ya kita harus bisa bersuka cita di dalam penderitaan kita teman-teman. Karena memang firman-Nya menghendaki seperti itu gitu. Ya kita merasa sukses meskipun dalam kegagalan duniawi kita teman-teman. Jadi semua terbalik semua teman. Tapi harus jelas dimulai dari sekarang teman-teman. Jadi kita nggak bisa memulai perubahan kita itu nanti di alam akhirat, udah terlambat teman-teman. Karena di alam akhirat tidak ada perubahan gitu. Jadi semua itu sudah keburu kekal di situ, ya sudah tidak bisa apa-apa. Jadi kita kalau mau ya dari sekarang, kalau cerita
meskipun orang dunia menghadapi penderitaan itu adalah duka cita, tapi bagi kita orang yang lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, itu penderitaan itu tetap kita anggap sukacita dong. Karena yang kita ukur itu bukan pola-pola duniawi sekarangnya. Dalam hal kegagalan juga sama, teman. Dalam hal kegagalan itu bagi kita, apabila kita kaitan dengan alam kekekalan nanti di akhir, bisa menjadi satu kebahagiaan, teman. Jadi di sini kegagalan itu bagi orang dunia, bagi orang berkeyakinan, orang beragama, tapi masih duniawi, itu dianggap kegagalan adalah hal yang menyedihkan gitu. Tapi kalau bagi rohani, bisa kegagalan itu bisa menjadi sukacita gitu. Jadi memang kebalik-balik, dan akhirnya sampai orang dunia anggap ya orang-orang pola-pola rohani itu dianggap yang nggak wajar, dianggap gila, nggak waras gitu, yang nggak wajar gitu. Dari zamannya Nabi Isa-nya juga sudah dicap seperti itu gitu. Dari zamannya rasul-rasulnya juga, Rasul Paulus segala macam, sudah dicap aneh-aneh dan nggak wajar dan gila gitu loh. Jadi kalau kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan, nggak aneh teman-teman apabila masyarakat akan menilai kita gila, nggak wajar gitu. Ya, yang namanya komunitas kita juga akan menjauh dari kita gitu, karena dianggapnya aneh, nggak wajar, dan ya nggak masuk akal gitu tuh. Ya, bahkan keluarga kita sendiri teman-teman, keluarga besar kecil dan keluarga kita sendiri juga bisa menindas kita, dianggapnya nggak wajar gitu, nggak wajar, nggak waras gitu, jadi bodoh sekali. Dia memang seperti itu teman, karena prinsip-prinsip tadi, teman, prinsip-prinsipnya rancangan kehendak Tuhan dengan rancangan kehendak dunia itu memang berseteru, teman, berbeda sekali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Nah, ini kalau dari sisi Nasrani teman-teman, si Nabi Isa itu adalah korban penebusan buat kita si manusia ini. Dan yang bagusnya, berita bahagianya teman-teman, bahwa Nabi Isa versi Nasrani gitu, itu menebus dengan darahnya sampai wafat di kayu salib. Itu bukan cuma untuk orang-orang kita yang Nasrani aja teman, tapi untuk seluruh manusia di dunia gitu. Jadi semua, tidak melihat agamanya apa gitu. Yang pecah-pecah agama itu kan sekarang teman. Tuhan kan nggak pecah-pecah agama. Tuhan kan tetap satu, bahwa negara yang membutuhkan beragama gitu. Tapi kalau buat Tuhan kan apa yang dibutuhkannya firman dan iman tadi, teman. Jadi ujungnya tetap ya ketuhanan yang Maha Esa itu gitu. Selama mengacu ke situ, ya sudah, untuk rohani dianggap benar gitu tuh. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini cerita Nabi Isa, teman-teman. Oleh Nabi Isa lah kamu percaya kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan. Nah, ini kalau cerita oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Kalau bicara Nasraninya, oleh Nabi Isa lah kamu percaya kepada Allah. Tapi kalau saya universalkan, oleh karena firman Tuhan lah kita percaya kepada Tuhan Allah gitu, yang telah membangkitkan Nabi Isa ini, yang telah membangkitkan firman Tuhan itu daripada orang-orang yang mati, dari hal-hal yang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan Allah. Jadi kembali lagi ya, kita kalau mencari Allah, kemuliaan Tuhan Allah tanpa melalui iman dan firman Tuhan Allah, nggak mungkin teman. Kuncinya itu harus seperti itu, yang tadi di kitab 2 Petrus tadi gitu. Jadi 2 Petrus pasal 1 yang ayat 3-15 itu nyatakan bahwa ya kita butuh iman dan pengetahuan, kita butuh iman dan firman Tuhan itu untuk bisa menyatakan keberadaan Tuhan Allah gitu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kenapa kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, rumput menjadi kering dan bunga bisa bergugur gitu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan inilah firman yang disampaikan firman Tuhan tersebut kepada kita.
Nah, intinya teman-teman bisa tangkap ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 poin bahwa kalau di 2 Petrus pasal 1 ayat 3:15 yang saya sorot itu, saya highlight itu adalah yang tadi, bahwa kita mencari kebenaran itu butuh iman dan firman Tuhan, teman. Itu yang di kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3:15. Tapi kalau bicara di 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25, saya cuma highlight urusan kudus, teman-teman. Kita ini apabila akan menemukan Tuhan, kita ini harus kudus karena Tuhannya kudus gitu. Jadi kalau tanpa kita kudus ya tidak akan bisa ketemu Tuhan gitu. Nah, kudus itu apa ya? Kudus itu kembali lagi ya bagaimana kita lebih dalam mengenal, mau lebih dalam mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, berani untuk berani dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu hal-hal yang seperti ini itu ya kita akan menjadi kudus gitu ya. Hal-hal melakukan firman ini yang membuat kita kudus, teman. Karena apa? Yang kotor-kotor bagi pelaku firman itu sudah hilang. Yang bertentangan dengan Tuhan itu sudah otomatis hilang sendiri waktu kita yang melakukan firman Tuhan sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Kuncinya itu, teman-teman. Nah, ini saya lanjut lagi, teman-teman. Masuk ke draft saya aja. Ini saya bicara apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Pada umumnya usia 25 tahun awal manusia hidup melibatkan hal rohani dalam kehidupan, dan oleh karena apa? Jadi kehidupannya gitu. Dan oleh karena lahir dalam ini ceritanya saya pribadi, teman-teman. Yang saya rasakan itu waktu sebelum saya umur 20-an, 25-an gitu. Saya itu hidup itu baik urusan hidup pribadi saya, baik hidup keluarga saya karena belum nikah gitu, baik hidup soal usaha saya. Kayaknya jarang sekali loh 25 ke bawah itu membawa-bawa urusan Tuhan gitu loh. Ya urusan pribadi Tuhan, urusannya firman Tuhan. Kayaknya mungkin banyak itu umum gitu. Jadi ya saya anggap 25 tahun itu orang mulai gitu, mulai teman-teman, mulai akan melibatkan unsur Tuhan di dalam kehidupannya gitu, baik urusan pribadinya, baik urusan keluarganya maupun urusan usahanya gitu. Dan oleh karena lahir dalam keluarga besar yang masih hidup dalam tradisi dan adat istiadat leluhur, ini maksudnya saya, teman-teman. Saya lahir itu, saya baru ikut Tuhan kan umur 47, teman-teman. Jadi terlambat gitu. Jadi sebelum 47 itu ya saya cuman tradisi aja, mengikuti adat istiadat nenek moyang leluhur saya, ya hanya jadi makanya ikut menjalani kebiasaan dari kakek nenek, dari ayah ibu gitu, sehingga hal rohani tidak dengan dasar pijakan kitab suci. Jadi waktu itu sampai sebelum umur 47 itu saya hidup itu tanpa dapat dasar dilandasi dengan perintah peraturan firman Tuhan, teman, bahwa ini harus gini, nggak ada gitu. Jadi ya cuma saya melihat adat istiadat tradisi dari nenek, kakek nenek atau dari bapak ibu, ayah ibu gitu. Ya cuma lihat itu aja, teman-teman. Yang kalau sampai yang disebut salah gitu, yang tidak baik itu apabila tidak melakukan seperti kakek nenek atau ayah ibu kita. Cuman kuncinya yang kita tahu cuman itu, teman. Karena tidak ada dasar kebenaran yang lain gitu yang melandasi bahwa hidup itu harus ini nggak ada, teman-teman. Jadi ya saya cuma ikutin adat istiadat dan tradisi aja. Oleh karena tidak ada dasar pijakan kitab suci, maka tidak ada perintah dan peraturan firman Tuhan yang jelas gitu. Sehingga semua jadi mistis gitu, karena tidak ada landasan firman-nya gitu. Jadi semua yang dilakukan kaitannya dengan rohani itu terkesan mistis gitu. Jadi doa tidak punya dasar gitu ya dosa yang namanya kakek nenek doanya mesti naik ke gunung, ya kita ikut ke gunung gitu. Ya kita ini mesti ada di pinggir laut, kita juga harus ke pinggir laut gitu. Ini harus ya dalam gua, ya saya berdoa dalam gua. Ya memang begitu, karena nggak ada landasannya gitu loh. Jadi kesannya terlalu mistis gitu ya, terlalu mistis sekali, tidak punya dasar apa-apa gitu, tanpa dasar kejelasan kebenarannya gitu. Nah, semua diperbuat hanya dengan dasar jiwa leluhur atau jiwa kakek nenek atau jiwa ayah ibu saja, tanpa pengetahuan rohaninya gitu. Jadi cuma ikut-ikutan aja gitu. Dulu kakek nenek begini karena
leluhurnya seperti ini ya kita ikutan. Oh ini mesti berdoa ke makam ya kita berdoa ke makam gitu. Jadi memang tidak ada landasannya teman. Aturan main berdoa pun tidak ada gitu. Jadi semua itu mistis. Mistis itu ya ujungnya tanda tanya teman. Tidak bisa dilandasi dengan peraturan perintah peraturan itu nggak bisa gitu. Karena masing-masing mistis itu tingkatnya beda-beda gitu. Jadi intinya kalau mistis itu ya tidak dengan dasar pengetahuan rohani teman-teman. Saat berusia 40-50 tahun, nah saya mulai nih kalau buat saya pribadi umur 47 itu saya hijrah gitu. Jadi saat berusia 40-50 tahun, saya 47 itu hijrah dari tradisi dan adat istiadat kepada agama yang berdasarkan pijakan firman Tuhan. Nah karena waktu itu saya pengertian akan firman itu masih cetak teman-teman. Jadi akhirnya saya mengikutin aja kebenaran. Istri saya sudah dalam kondisi Nasrani, jadi saya ikut Nasrani aja teman-teman. Sesimpel itu gitu, karena saya tidak mengerti akan firman Tuhan yang lebih dalam itu. Jadi saya ikut Nasrani itu karena istri saya gitu. Yang daripada saya membuat satu aliran baru lagi kan nanti nggak ketemu teman. Yang penting apa yang di Nasrani yang istri saya anut itu ya punya dasar firman Tuhan, punya dasar harus percaya Tuhan gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau dulu saya nggak punya pegangan dan nggak ada yang bisa dipelajari gitu. Meskipun kembali lagi belum tentu saya hijrah mengikuti Nasrani itu akhirnya karena istri saya atau keluarga istri saya mengenal akan firman Tuhan, belum tentu juga teman-teman. Jadi ya itu urusannya kan pribadi kita masing-masing. Tapi waktu saya hijrah, saya benar-benar niati untuk benar-benar mencari firman Tuhan, mau untuk mengenal firman Tuhan itu benar-benar serius gitu. Akhirnya ya itu bagaimana membaca firman, bagaimana sharing, bagaimana mendengarkan banyak khotbah, bagaimana membaca buku rohani, ya segalanya saya lakukan teman. Bahkan ya seperti di kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi, saya benar-benar mencari pribadi Tuhannya, saya benar-benar mencari firman-Nya dibanding saya bicara kepentingan duniawi teman. Nah itu yang saya nggak ngerti apa itu memang seperti cerita Nabi Ayub kali ya, didorong oleh Tuhan lewat kejadian-kejadian, akhirnya jadi kita seolah permasalahan itu yang memaksa kita untuk masuk ke dalam yang mencari gitu, mau mengenal Tuhan pribadinya lebih dalam, mau mencari firman Tuhan lebih dalam gitu. Ya karena memang permasalahan itu teman-teman, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi Nabi Ayub pun di cerita itu mengalami itu gitu. Jadi kalau teman-teman ngalamin permasalahan juga jangan takut teman-teman. Ya kalau memang ngalamin permasalahan, ya kita masuk ke dalam benar-benar lebih serius. Itu sebagai tanda-tanda gitu, alarm dari Tuhan bahwa Tuhan pilih kita, Tuhan undang kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan lebih dalam teman-teman. Jadi kembali lagi saat berusia 40-50 tahun, hijrah dari tradisi dan adat istiadat kepada agama yang berdasarkan pijakan firman Tuhan yang jelas berdasarkan teori rohani yang baku gitu, sesuai hukum dan pengetahuan yang diperintah dan diperaturkan firman. Nah itu saya jadi masuk ke dalam kategori itu. Jadi bagaimana memperlakukan firman Tuhan itu secara baku, secara hukum gitu, secara teori tok gitu ya. Karena yang diajarkan seperti itu teman-teman. Bahkan banyak liturgisnya mungkin yang dikaitkan gitu. Nah, tapi sejak berusia 50 sampai 60 tahun ini setelah menggeluti, mau mengenal pribadi Tuhan, mau mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi, ya bagaimana setelah mau mengenal mengerti itu akhirnya Tuhan bukakan ada roh di dalam kita, itu ada unsur tubuh jiwa dan roh gitu. Itu saya juga jadi tahu gitu. Nah saya mulai di dalam roh kita itu istilahnya adalah rumahnya roh Tuhan gitu. Tuhan taruh Tuhan di dalam roh kita, akhirnya mesti dihidupkan. Nah saya mulai hidupkan roh Tuhan itu. Nah mulai teman-teman timbul kemampuan, lebih mampu untuk mengerti firman Tuhan dan lebih mampu untuk berani teman-teman untuk melakukan firman Tuhan gitu. Ya itu karena kembali lagi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, rasanya kita nggak mungkin teman-teman punya power untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Rasanya berat sekali teman-teman untuk mengerti firman Tuhan, untuk bisa nerima gitu firman Tuhan yang bertolak belakang dengan berseteru dengan hal-hal duniawi, itu tidak mudah teman.
Kalau tidak ada roh Tuhan untuk bisa mampu mengerti dan nerima bahwa perbedaan itu, ketidakwajaran itu kalau tanpa ada roh Tuhan nggak mungkin, teman. Begitupun juga waktu melakukannya, teman. Melakukan ini kan berbeda sekali dengan hal-hal yang duniawi, rancang dan kendaki. Ya kalau tanpa ada roh tidak mungkin, teman. Kita mau melakukan, ya jelas orang-orang dunia katakan itu tidak wajar, itu aneh, itu nggak waras gitu loh. Itu cari mati, memang seperti itu kok, bunyinya seperti itu gitu. Jadi ya kembali lagi, teman-teman. Jadi waktu saya usianya 50 menjelang 50 ke 60 tahun seperti sekarang itu, ya dengan terus ya berkemauan mengenal pribadi Tuhan, dalam arti kata menghidupkan roh Tuhannya, dan belajar mampu mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Nah, untuk belajar mengerti firman Tuhan itu ternyata butuh roh Tuhan untuk bisa menjadikan firman itu bukan teori rohani, bukan teologi, bukan hukum-hukum gitu yang baku, bukan apa ya, bukan hal yang hanya logos tertulis aja, tapi roh Tuhan ini membuat firman Tuhan itu dari logos berubah menjadi rema. Jadi hidup, akhirnya firman Tuhan itu hidup. Jadi firman Tuhan itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Banyak yang orang yang mengaku sudah percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan, tapi dalam kehidupannya tidak mencampur jadikan satu antara yang namanya firman dengan kehidupannya, teman-teman. Jadi seolah-olah kalau ibaratnya kita mau bikin teh manis gitu, teh manis itu antara teh dengan gula pasir itu atau dengan pemanis itu tidak digabungkan, teman-teman. Jadi tehnya teh sendiri, pemanisnya pemanis sendiri. Pemanis ini boleh gula pasir, boleh gula Jawa, boleh gula aren, boleh gula tropicana, mungkin ya apa saja lah. Jadi kita sebut pemanis gitu. Jadi pemanis ini apabila tidak dijadikan satu dengan teh, akhirnya tidak bisa jadi teh manis, teman. Ya tetap teh dan pemanis gitu. Nah, yang kalau kita mau sebut kita mau hidup, mau tercapai menjadi teh manis gitu, ya satu-satunya harus digabungin, teman. Teh ini harus digabungkan dengan pemanis, akhirnya jadi teh manis gitu. Nah, firman Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi kalau sampai misalnya firman ini tidak diaduk jadi satu dengan iman, dengan roh Tuhan, ya tidak akan hidup, teman. Yang namanya tujuan Tuhan hidup itu tidak bisa terjadi. Ya Tuhan akan hidup, firman Tuhan akan hidup apabila ada penyatuan antara unsur-unsur firman Tuhan dengan iman kita dan roh Tuhan kita, gitu, teman. Kaitannya seperti itu. Jadi harus ada firman Tuhan yang disertai oleh roh Tuhan, dan iman kita juga yang disertai oleh roh Tuhan, sehingga ada tiga unsur itu yang bersatu, ya Tuhan itu hidup. Jadi teh manis tadi, teman-teman. Kalau tidak bisa. Jadi teman-teman ingetin ya, jadi kalau cerita gabungin antara firman Tuhan supaya hidup, iman kita juga harus hidup, harus ada roh Tuhan itu. Nah, yang namanya kalau kita mau bikin teh manis, berarti yang namanya, anggaplah misalnya firman Tuhan itu adalah tehnya gitu, harus tehnya. Iman itu adalah pemanisnya gitu, anggaplah seperti itu. Dan roh Tuhan itu adalah sendoknya, teman-teman, yang mengaduknya gitu. Tanpa ada pengadukan ini tidak terjadi teh manis, sama aja, teman. Tanpa pengadukan antara firman Tuhan dengan iman kita, karena diaduk oleh roh Tuhan, ini tidak akan menjadi rancangan kehendak Tuhan, teman. Enggak ibarat ceritanya seperti itu. Mudah-mudahan lebih tepat dan lebih kena, teman, sehingga teman-teman bisa nangkep gitu. Maka timbul pengertian. Jadi kalau waktu firman itu ada rema, maka timbul pengertian. Untuk menemukan Tuhan perlu hal mistis. Jadi menemukan Tuhan itu bukan berarti tidak perlu hal mistis, perlu gitu. Karena Tuhan itu supranatural, yang Tuhan itu roh gitu. Jadi kalau tanpa menghidupkan hal mistis yang berkaitannya dengan roh gitu, kalau mistis kan ngeroh, teman-teman. Dalam arti katanya mistis itu satu perbuatan roh gitu, ya tidak nampak kok, namanya juga mistis gitu. Jadi kita butuh hal mistis itu, butuh gitu. Tapi mistis yang harus dilandasi dengan roh Tuhan dan firman Tuhan, teman. Jangan mistis yang kebablasan tidak punya dasar. Nah, akhirnya timbul mistis-mistis yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau mistis itu kalau di dalam rohani itu, kalau mistis nggak dihidupkan gitu, nggak bisa ketemu Tuhan, teman-teman. Karena mistis itu adalah kaitannya dengan roh, sedangkan Tuhan itu adalah roh gitu. Jadi ini hal mistis ini perlu, tapi mistis ini, teman-teman, harus didasari dengan firman Tuhan gitu. Kalau tanpa ada firman Tuhan, mistis ini akan lari nggak keruan. Tanpa ada roh Tuhan, dikhawatirkan mistis ini, yang mengisi mistis ini gitu, bukan roh Tuhan, teman-teman, tapi roh-roh yang bukan Tuhan gitu. Karena
di dalam hidup kita Tuhan katakan bahwa banyak roh-roh jahat, teman. Roh-roh jahat yang bukan roh Tuhan itu ada gitu, bukan tidak ada. Roh-roh jahat itu dari roh manusia yang meninggal, rohnya kita sendiri, dari rohnya siapa-siapa. Itu bisa-bisa aja, teman. Roh-roh itu ada. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa ya apabila kita mau bicara mistis, ya berarti dasarnya itu harus kita dengan roh Tuhan dan firman Tuhan, teman. Baru mistis itu menjadi positif gitu. Kalau diartikan mistis itu bukan hal negatif, mistis itu adalah hal yang berkaitan dengan roh gitu, intinya gitu. Nah, buat Tuhan ini kita terpaksa harus belajar dunia mistis, dunia roh, teman-teman. Karena Tuhan itu adalah roh gitu. Dan kita itu kan makhluk roh gitu, sebenarnya gitu. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Bagi Tuhan, kita ini roh gitu, yang dilihat itu yang penting rohnya gitu. Karena kalau tanpa roh kita dihidupkan untuk bisa bicara dengan roh Tuhan itu nggak nyambung, teman-teman. Untuk bisa kontak dengan roh itu nggak nyambung. Jadi memang ya kembali lagi mistis itu kaitan dengan roh, Tuhan itu adalah roh, dan kita sendiri juga sama, teman-teman. Adalah kalau dari kacamata Tuhan, kita ini adalah manusia roh gitu. Ya meskipun ada dalam tubuh dan jiwa yang seperti ininya, teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa nangkap itu. Nah, di sini jadi kembali lagi hal mistis yang dilandasi oleh roh Tuhan dan firman Tuhan, di mana mistis tersebut berubah menjadi iman yang percaya kepada Tuhan. Jadi mistis yang tadi urusannya tadinya udah gak keluar itu gitu ya, akhirnya ya menjadi seperti iman, jadi punya apa ya, beriman begini ya, karena memang rohnya yang hidup, teman. Roh Tuhan itu yang mendorong iman kita untuk berbuat gitu. Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5, teman-teman. Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebijakan, dan kepada kebijakan itu ya pengetahuan. Jadi kebajikan, bukan kebijakan. Kebajikan itu adalah pengetahuan. Jadi saya tadi tekankan lagi di kitab 2 Petrus asal 1 dan ayat 5. Coba teman-teman simak gitu ya, bahwa ya berusaha untuk menambahkan kepada iman kita, kepada imannya kita gitu ya, soal kebajikan. Nah, dan kepada kebajikan itu yang ditambahkan pengetahuan, teman. Jadi kalau dikaitkan di sini bahwa di dalam iman kita ini harus ditambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan apa gitu? Ya pengetahuan akan firman Tuhan itu gitu. Pengetahuan akan perintah peraturan firman Tuhan tadi, teman. Kalau tanpa ada gabungan iman dan firman Tuhan, rasanya nggak bakal ketemu Tuhan, teman. Kalau bicara mistis, yang bicara mistis zaman dulu gitu, zaman leluhur kita, itu juga rasanya nggak ketemu Tuhan. Kenapa? Karena terlalu beresiko gitu. Jangan-jangan nanti ketemunya ya seperti dukun-dukun itu, paranormal, dukun gitu. Kenapa? Karena roh yang hidup itu belum tentu rohnya Tuhan, teman. Dia mistis itu kaitan dengan roh, bener gitu. Tapi rohnya siapa? Nah, kalau mistis itu tanpa ada dasar firman dan roh Tuhan, dikhawatirkan yang datang itu rohnya yang bukan Tuhan, itu mistis gitu. Nah, kalau bicara kembali lagi iman itu percaya kepada Tuhan. Nah, percaya Tuhan bagaimana gitu? Ya kalau tidak ada dasarnya percaya Tuhan itu karena menghidupkan roh Tuhan gitu. Ya dalam arti kata melakukan firman Tuhan, itu juga nggak bisa, teman. Ya iman ke siapa? Ya jangan-jangan bukan iman, itu cuma keyakinan kita sendiri gitu. Kita hanya yakin, tapi diselengehkan gitu menjadi seolah iman gitu, padahal bukan. Iman itu adalah percaya, berani melakukan sesuatu. Dasarnya itu kembali ke ada firman Tuhannya, teman. Kalau kita percaya tidak dengan dasar firman Tuhan, itu namanya keyakinan kita. Jadi iman itu hanya bisa lahir apabila yaitu kita kaitkan dengan firman Tuhan kita gitu. Nah, begitupun firman Tuhan, firman Tuhan pun harus menjadi rema gitu. Kalau firman Tuhan itu hanya menjadi logos, ya berarti firman itu cuma satu teori rohani, teologi yang tertulis aja, teman. Tidak bisa hidup. Jadi ya semua kembali lagi butuh roh Tuhan, teman. Kalau udah level firman Tuhan itu ya butuh roh Tuhan. Yang namanya iman itu ya butuh roh Tuhan gitu. Nah, tanpa roh Tuhan kita tidak akan mampu mengerti akan firman Tuhan, dan tanpa roh Tuhan kita tidak akan beriman untuk berani melakukan firman Tuhan, teman. Jadi dua-duanya kaitan itu ya butuh itu, teman. Makanya kembali lagi saya tidak ngomong mistis itu tidak benar. Mistis itu ya boleh-boleh aja gitu. Tapi yang tadi saya katakan mistis dalam arti kata urusan
dunia roh gitu ya. Nah karena kembali lagi ya, karena Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah roh dan kita juga roh gitu. Makanya ada unsur tubuh jiwa roh itu. Jadi kalau kita tidak menghidupkan unsur roh, tidak menghidupkan unsur mistis, untuk bisa ketemu Tuhan itu susah, teman. Cuman bedanya gitu aja. Kalau mistis, mistis zamannya leluhur kita gitu. Jangan-jangan mistisnya itu tidak didasari dengan firman Tuhan, tidak didasari dengan roh Tuhan. Bahaya, teman. Nanti mistis itu jadi akhirnya yang basicnya itu bukan dasar firman Tuhan, tapi hanya dari roh yang bukan Tuhan gitu. Nah kalau roh-roh yang bukan Tuhan kan Tuhan tetap pengen nyebut itu berarti roh jahat. Tuhan nggak peduli kalau bicara roh itu ya cuman roh yang benar itu cuma rohnya Tuhan saja. Jadi kalau kita pribadi tidak memilih roh Tuhan, memilih roh yang lain di luar Tuhan, ya disebutnya roh jahat, teman. Jadi roh kita harus memilih ya roh Tuhan, satu-satunya, nggak ada pilihan yang lain itu. Hanya satu yang dianggap oleh Tuhan benar, oleh firman Tuhan adalah roh Tuhan. Gitu. Jadi roh kita itu harus diisi roh Tuhan, bukan kita diisi oleh roh-roh di luar Tuhan yang Tuhan anggap jahat. Nah, mistis yang leluhur itu ada kekhawatiran seperti itu, teman-teman. Yang mengisi itu bukan rohnya Tuhan, tapi bisa roh-roh di luar Tuhan yang Tuhan anggap kategorikan itu jahat. Nah, ini yang mesti kita dengan adanya sekarang istilahnya ada firman Tuhan gitu, ada cerita yang namanya Nabi Isa sudah menyatakan roh Tuhan untuk kita, setiap manusia itu ada di dalam kita. Ya nggak jauh-jauh, teman, bagaimana kita mesti menghidupkan roh Tuhan di dalam kita itu, supaya roh Tuhan itu membuat kita mampu mengerti firman Tuhan, teman. Ya, jadi beda sekali firman Tuhan yang cuma dianggap sebagai logos gitu, akan berbeda sekali dengan firman Tuhan yang dianggap sebagai rema gitu. Karena kalau logos itu tanpa menghidupkan roh Tuhan dalam pengertian akan firman Tuhan tersebut. Tapi kalau bicara rema itu adalah firman Tuhan yang dimengerti dari sisi perintah-perintah Tuhan, dari rancangan kehendak Tuhan, dan memang dari dorongan Tuhan gitu, bahwa ini loh yang mesti dilakukan gitu. Itu firman Tuhan yang disertai roh Tuhan itu harus punya power seperti itu, teman-teman. Nah, begitupun juga dalam hal melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu kan harus punya iman, teman. Kalau enggak kan kita nggak kuat. Nah, firman Tuhan katakan, apabila iman ini tidak disertai oleh Tuhan, tidak mungkin berani, teman-teman. Iman kita itu tidak berani melakukan firman Tuhan gitu. Karena apa? Yang tidak wajar, yang tidak umum bagi manusia, bagi duniawi gitu. Ya resikonya pasti akan ribut, dengan pasangan kita pun bisa ribut, teman-teman. Nah, ini kembali lagi, kita harus punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan, tidak cukup dengan iman saja, tapi iman yang disertai dengan roh Tuhan lagi, teman-teman. Jadi pengen firman Tuhan untuk mengerti yang benar, butuh roh Tuhan. Ya sebaliknya, untuk berani melakukan firman Tuhan, untuk berani iman kita, untuk beriman, ya untuk berani untuk iman, untuk berani beriman melakukan firman Tuhan pun ya butuh roh Tuhan juga, teman-teman. Jadi unsur roh Tuhan itu sangat dominan, teman-teman, dominan sekali itu. Makanya saya tadi katakan di dalam judul saya itu, ya Tuhan itu tidak berada hanya dalam hal mistis, ya seperti leluhur kita, tapi Tuhan juga tidak hanya berada dalam hal iman karena butuh roh Tuhan. Begitupun juga Tuhan itu tidak hanya dalam teori-teori firman aja yang sifatnya logos gitu, ya karena butuh firman roh Tuhan untuk bisa menghidupkan menjadi rema, teman-teman. Jadi mudah-mudahan pagi ini maksud sharing saya itu teman-teman bisa tangkap gitu. Jadi jangan sampai kita cuma petak-petakin, ada yang milih cuma mistis doang tanpa dasar firman Tuhan dan roh Tuhan, itu yang paling konyol gitu. Bisa-bisa roh jahat ngisi itu. Nah, tapi juga tidak cukup hanya beriman saja, teman-teman. Karena iman itu tanpa roh Tuhan tidak berani melakukan firman Tuhan. Ya, iman itu tanpa firman Tuhan, tanpa menghidupkan roh Tuhan juga untuk pengenalan pengertian firman Tuhan, juga akan sia-sia juga. Begitupun tidak cukup hanya menghidupkan teori-teori firman saja, teman-teman. Kalau tanpa dihidupkan oleh roh Tuhan, ya teori firman juga akhirnya cuma menjadi logos, bukan rema. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.